Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari SMK Wirabuana. Perkenalkan, nama saya Arif Febrian. Saya merupakan guru di jurusan RPL. Kebetulan saya mengajar materi tentang JavaScript. Oke ya, jadi di sini pada pertemuan kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan materi-materi yang sekiranya itu bisa saya berikan kepada teman-teman di luar sana yang menyaksikan video ini melalui channel YouTube SMK Wirabuana. Oke, materi yang akan saya jelaskan ya ini adalah dasar-dasar dari JavaScript. Buat teman-teman yang nantinya masuk RPL ya, sekiranya memiliki hobi untuk melakukan coding atau membuat sebuah website, itu nanti teman-teman bakalan ketemu yang namanya JavaScript ya. Apalagi teman-teman kalau misalkan pengen menjadi seorang front end dan website developer ya. Oke, kita mulai aja ya. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu JavaScript. Ya, JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website itu lebih interaktif dan dinamis. Ya, JavaScript dapat berjalan di dalam browser pengguna tanpa perlu server-side processing karena JavaScript ini merupakan sebuah programming yang bersifat client-side processing. JavaScript ini awalnya dibuat untuk web development saja. JavaScript kini juga digunakan di luar browser seperti di server menggunakan Node.js dan berbagai platform lainnya, contohnya seperti mobile developing menggunakan React Native. Oke, selanjutnya ada beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh JavaScript. Yang pertama, JavaScript itu adalah interpreted language. JavaScript itu tidak perlu dikompilasi saat dia akan dilakukan eksekusi. Jadi ketika kita melakukan running ke dalam browser, JavaScript itu akan langsung dijalankan tanpa menggunakan kompilasi. Jadi browser yang bertugas untuk melakukan runtime dari JavaScript tersebut. Lalu yang kedua ada dynamic typing. Tipe data pada JavaScript itu sangat fleksibel ya dan dapat berubah-berubah tergantung dari nilai yang kita berikan dalam variabelnya. Selanjutnya yaitu ada prototype based object oriented. JavaScript menggunakan konsep prototype dalam pewarisan objek yang membuatnya berbeda dari bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya, contohnya seperti Java ataupun C++. Lalu selanjutnya ada single thread. JavaScript berjalan di satu thread saja, tetapi dapat menangani operasi asinkronin atau kalau misalkan kalian nanti di JavaScript difokuskan, nanti kalian akan ketemu dengan sintaks dengan namanya itu async, gitu ya. Melalui event loop seperti itu ya. Itu adalah sifat-sifat dari JavaScript yang mungkin sekiranya teman-teman perlu ketahui ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sintaks-sintaks dasar dari JavaScript. Yang pertama di sini ada yang namanya komentar. Komentar ini biasanya digunakan untuk memberikan sebuah dokumentasi kepada coding-coding yang akan kita buat. Contohnya kita membuat sebuah function yang berguna untuk menyimpan data ke dalam database. Maka alangkah baiknya kita berikan sebuah komentar terhadap coding tersebut agar dapat membantu orang-orang lain saat membaca coding kita agar tidak terjadi kebingungan. Ya, untuk komentar sendiri kita bisa menggunakan tanda slash 2 kali ya. Bisa dilihat nanti di presentasinya ya teman-teman ya. Selanjutnya yang kedua ada variabel. Nah, di variabel di JavaScript itu sebenarnya ada 3 ya. Tidak seperti bahasa pemrograman yang lain yang terdapat banyak sekali tipe data dari variabel gitu ya. Nah, di JavaScript ini hanya 3 saja ya. Hanya 3 tipe data variabel yang sekiranya kalian harus ketahui. Yang pertama itu ada var, yang kedua ada let, dan yang ketiga ada cons ya. Variabel digunakan untuk menyimpan data yang kita perlukan dalam sebuah program. Nah, ketiga hal tersebut itu ada sedikit perbedaan antara masing-masingnya. Yang pertama var dan let itu dia bisa melakukan deklarasi ulang ataupun diberikan nilai lebih daripada 1 kali. Jadi bisa terjadi perubahan nilai ketika kode sedang berjalan. Sedangkan cons itu tidak bisa karena dia merupakan nilai yang tetap. Oke ya. Lalu yang ketiga, ini ada yang namanya tipe data. Nah, kalau misalkan dalam sebuah pemrograman yang lain, kita
membuat variabel itu harus spesifik gitu ya. Contohnya misalkan integer angka, berarti variabel angka tersebut maka hanya akan menerima nilai angka saja. Tapi kalau di JavaScript dia ini bebas. Kita bisa masukkan apa saja datanya gitu ya. Ketika kita memasukkan angka, maka data tersebut akan berupa sebuah numbering. Jika kita memasukkan sebuah huruf, maka dia akan otomatis menjadi sebuah string dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya dalam JavaScript itu ada yang namanya operator ya. Operator yang di JavaScript atau di pemrograman lain biasanya ada 3. Yang pertama ada operator aritmatika, lalu ada operator perbandingan, dan operator logika. Nah, untuk operator aritmatika, ini operator yang biasa kita temui dari dulu sampai sekarang, yaitu adalah operator yang digunakan untuk mengoperasikan secara aritmatik. Contohnya, ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada operator perbandingan. Operator perbandingan ini adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih nilai untuk menghasilkan nilai true atau false. Jadi contohnya misalkan ada sama dengan, tidak sama dengan, besar dari, kecil dari sama dengan, atau besar dari sama dengan. Seperti ya. Lalu yang selanjutnya terakhir ada yang namanya operator logika. Nah, operator logika ini itu dia biasanya menghasilkan output true atau false, yang mana dia itu membandingkan sebuah true dan false juga. Contohnya ada yang namanya operator AND, operator OR, dan operator NOT. Nah, untuk operator AND dan OR dan NOT ini biasanya digunakan untuk sebuah pengkondisian. Contohnya jika data A itu ada dan data B itu ada, maka dilakukan sebuah output. Nah, biasanya untuk operator logika seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa nanti teman-teman coba masuk di RPL dan silakan bertemu dengan guru-guru di RPL. Nanti kita akan coba ulik bareng untuk pengoperasian operator-operator yang ada di JavaScript di sini ya. Oke, selanjutnya terakhir ini adalah kesimpulannya ya. Jadi JavaScript itu adalah bahasa yang kuat dan fleksibel. Dengan fiturnya itu sangat banyak yang mendukung untuk pengembangan web modern. Memahami sifat dan sintak dasar JavaScript ini sangat penting dan sangat membantu kita dalam melakukan pemrograman yang lebih lanjut. Contohnya seperti manipulasi DOM, pemrograman asinkron, dan penggunaan framework modern seperti Angular, Vue.js, dan lain sebagainya. Baik, sekiranya itu saja untuk materi yang saya dapat sampaikan hari ini. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua maupun siswa dari SMK Wirabuana itu sendiri. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.